Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, untuk kata penghormatan kita tumpahkan kepada moderator yang telah mendahului kita, yang terdahulu. Di sini kita akan menjelaskan yang tentang didik digital. Apa itu tentang didik digital? Yaitu merupakan digitalisasi sekolah yang dikemas dalam bentuk sebuah aplikasi sehingga memudahkan pemantauan kehadiran siswa, nilai akademik siswa oleh orang tua. Nah, di sini pada dasarnya ada tiga yang kita tonjolkan tentang kehadiran juga akademik serta keuangan. Akan tetapi pada saat sekarang ini kita membahas tentang keuangan daripada Ananda kita yang ada di Kauman. Baik, ini adalah instrumen daripada didik digital. Sama dengan sebelumnya, nanti Bapak Ibu dibekali dengan aplikasi yang ada di sebelah kiri kita. Itu ada aplikasi didik digital, dan yang di tengah ini ada kartu. Kartu ini yang akan digunakan oleh kita nanti untuk transaksi di sekolah, baik itu belanja ataupun nanti absen dan segala macamnya. Dan di sebelah satu lagi itu RFID yang akan digunakan nanti di kantin untuk anak kita belanja. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk kita top up saldo dulu Bapak Ibu semua. Kebetulan ini kita sudah mendownload dan juga registrasi. Eh, di sini untuk mentop up saldo kita ambil ke wallet ya. Wallet di sebelah kiri kita. Setelah kita tekan itu, dilanjutkan dengan adanya di, di sebelahnya itu kita memasukkan nominal dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, lanjut kepada slide setelahnya, itu kita diberikan virtual account. Virtual account ini yang akan kita copy nanti di mobile banking Bapak Ibu atau Ayah Bunda semua, baik itu Olins ataupun dan segala macamnya. Oke. Seterusnya untuk kita mentop up belanja anak-anak kita. Ya, setelah tadi kita punya saldo dalam akun Bapak Ibu, misalkan di sini saya udah ada 7.000 misalnya Bapak Ibu ya. Kita ngambil di siswa pada gambar yang sebelah kiri. Kita udah kasih tanda, ambil siswa, lalu selanjutnya ada di sini daftar siswa, dan kita juga memasukkan nanti, ini udah ada contoh juga satu Bapak Ibu, Akfa Ar-Razi saya masukkan kemarin, itu kita sudah ada sini dananya 2.000, tapi kalau kita untuk mentop up-nya lagi ada di bawah dana transfer. Ya, dana transfer berarti Bapak Ibu nanti tekan dana transfer. Dan lalu bakal pindah ke samping ini untuk slide selanjutnya. Bapak Ibu bisa memasukkan berapa nominal yang akan Bapak Ibu transfer nantinya. Oke. Selanjutnya ini adalah transaksi siswa, yang mana Bapak Ibu telah bisa mengakses berapa pengeluaran Ananda kita dalam satu harinya. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu ya, QR payment. Jadi di sini berarti ada pengurangan seperti ini nih, adalah belanja dari anak-anak di kantin dengan menggunakan kartu. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya nanti juga bakal ada videonya kita. Dan juga di sini biasanya untuk uang sekolah dan uang yang lainnya itu akan dikirim oleh admin nanti, dan Bapak Ibu cukup melihat nanti di tagihan, misalkan tagihan SPP, tagihan laundry, dan segala macamnya. Nanti Bapak Ibu bisa ngambilnya di tagihan. Lalu slide selanjutnya ini adalah tagihan yang akan dibayarkan. Nah, jika Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran seperti yang di sebelah ini, Ananda kita sudah Bapak Ibu sudah
melakukan pembayaran untuk uang laundry, misal Rp200 dan dan gambar setelahnya adalah bukti dari Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran. Jadi setiap Bapak Ibu melakukan pembayaran sudah ada bukti nyatanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada namanya kronologi transaksi. Jadi di kronologi transaksi ini Bapak Ibu bisa melihat uang masuk dan uang keluar pada gelar ketiga. Ya, seperti ini. Oke, ini misalkan collection receipt. Berarti ini ada nanti uang masuk dan uang keluar dan semua tentang keuangan Bapak Ibu akan dirangkum dalam kronologi ini. Di sini juga kita juga menghadirkan yang namanya penarikan. Misalkan Bapak Ibu ingin menarik uang 7.000 yang ada pada akun Bapak Ibu dengan memasukkan nanti di sini nomor rekening bank atau nanti juga bisa mentop upkan ke anak kita untuk diambilkan di koperasi. Nah, ini yang terakhir, kita menghadirkan juga yang namanya membuat limit belanja. Jadi Bapak Ibu sudah bisa meset satu hari Bapak Ibu mau kasih anak Bapak Ibu belanja Enggak, berapa ini dan orang satu bulannya atas berapa. 7 lu ada kok Nanti kayaknya. untuk ini juga kita sudah Bikinnya ada yang baru lu ada. menyediakan nanti videonya agar Aku pemahaman Bapak batangan Ibu netral dan untuk makanya membuat beko limit ini setelah itu juga beko nanti itu ada lo terbantukan. gitu. Masih tunai Dan kini baru. juga di Kamu kayak sini Sulupi dulu agak tata cara sebulan kan masih tunai belanjanya dulu Pak. anak Bapak Ibu dikasihkan dengan kartu sekalian juga Beko dulu untuk beko dia giru di grup kartu beko siswa, ke grup tanda orang itu pengenal beko siswa kan di ada sekolah ya dan sepenuhnya lo juga kok. mentap Beko tuh nanti kartunya ulun ulun di salah seteran tuh baru kan kan data-data yang lama baru. RFID yang ada di kantin. Nanti juga di kantin juga bakal mengeluarkan bukti dari anak belanja seperti itu. Kawalan anak seksi. Hah? Ngirim iya. Iya. Ada akunnya Dan masing-masing. juga untuk absensi Bapak Iya, Ibu orang tuh tambahan kan daftarkannya sedikit pada untuk gil absensi pas ini anu nanti master setiap itu ananda sarpa kita sarpa itu yang masuk masuk sarpa. ke sekolah dengan mentap kartu ini Masuk pada kasih ini RFID, daftarnya. Bapak Ibu juga sudah dapat nanti notifikasi di HP like sepertinya WA Ibu. Nanti juga ada notifikasi di atas nanti misalkan atas nama Akfa Arazi sudah memasuki lingkungan sekolah. Dan juga belanja seperti itu. Setiap ananda kita belanja, notifikasinya juga sudah sampai kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tak perlu ragu lagi anandanya belanja kemana dan berapa untuk pengeluaran harian. Karena Bapak Ibu sudah bisa memantau dari setiap uang yang dikeluarkan ananda kita. Dan juga Bapak Ibu juga sudah bisa ngecek anak Bapak Ibu, ayah bunda masuk nggak hari ini ke sekolah atau absen nggak dia. Karena setiap dia tap untuk kehadiran itu sudah sampai kepada orang tua notifikasinya. Nanti juga bakal dihadirkan juga contoh daripada itu Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ridho yang sudah memberikan penjelasan tentang penggunaan aplikasi ini dan ini tentu saja mungkin akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari wali santri terutama. Oleh karena itu kami minta memberikan tanda angkat tangan atau apa sehingga kami dari sini bisa membuka suaranya. Kepada ayah bunda wali santri dipersilakan. Disilakan Bapak Ibu angkat tangannya atau kasih kode angkat tangan di chat. Oh, ada pertanyaan. Tolong Salih dibacakan. Ini Pak Ridho ada pertanyaan di ruang chat. Ya. Ini dari chat izin bertanya Umi dan admin bagi yang sudah terlanjur mengirim uang bulanan atau uang jajan anak melalui bendahara yang ditransfer secara manual, bagaimana untuk pemindahannya? Apakah dibantu pihak pondok? Pertanyaan. Mohon dijawab aja, Pak.
Itu bendahara pondok mungkin ya. Oke. Dijawab aja ya. Ada pertanyaan yang sudah mentransfer dana belanja anak di bulan Juli. Bagaimana kelanjutannya? Nanti pihak pondok akan membantu memindahkannya ke sistem yang sedang kita rancang ini. Begitu Pak ya? Nah, sekali lagi ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ilbu ya, Ibu Elwi. Jawabannya sama Bu ya, yang sudah ditransfer nanti akan kita pindah bukukan ke sistem keuangan yang kita rancang ini. Jadi itu ganti top up. Untuk aplikasi ini berapa biaya adminnya? Silakan Pak Rido menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Ibu semua. Ya, terkait untuk admin daripada aplikasi kita, ketika Bapak Ibu mentop up, itu kita kenakan biayanya Rp4.000 untuk sekali top up Bapak Ibu. Akan tetapi ketika Bapak Ibu mentop up kepada santri, kita tidak kenakan biaya lagi. Dan juga ketika santri belanja juga kita tidak kenakan biaya. Jadi Bapak Ibu cuma kenakan biaya nanti ketika Bapak Ibu top up yang pertama kalinya untuk ke aplikasi seperti itu. Jadi ketika Ibu men-share, Bapak Ibu men-share nanti ke anak, misalkan Bapak Ibu top up 100.000 contoh ya, 100.000, jadi nanti Bapak Ibu dikenakan 104.000 ya. Itu kita maksud saya, oke. Tapi akan tetapi kemungkinan ketika Bapak Ibu menggunakan bank lain atau misalkan selain bank Nagari, itu akan dikenakan juga nanti biaya transfer antar bank. Jadi alangkah baiknya nanti jika berkenan, harusnya berkenan Bapak Ibu agar lebih mudah untuk mentransfernya, itu dengan menggunakan Olin kita kenakan 4.000 by Nagari ya. Oke, terima kasih Ustadz, dikembalikan. Baik, ini ada pertanyaan berikut, di mana kami bisa mendapatkan aplikasi ini Ustadz. Nah, silakan Pak Ridho. Oke, alhamdulillah. Ini pertanyaannya menarik, bukan menarik ya, ini standar Bapak Ibu ya, dan umum. Bapak Ibu juga bisa mendownload aplikasi kita di Play Store dan juga App Store untuk pengguna iPhone ya. Jadi di sana ada aplikasi kita Didik Digital yang warna merah Bapak Ibu. Coba contohkan. Oh, kita contohkan ya. Yang slide awal tadi kayaknya ada. Nah, ini bentuk daripada logo kita download di Play Store. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada digital dengan logo yang warna merah Bapak Ibu ya. Itu sudah ada di Play Store ataupun pada App Store. Oke, terima kasih, dikembalikan. Baik. Ada tambahan, Pak?
Kepada Bapak Pelawidi, ortu dari anak kita Pelawidi, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Ustadz dan juga dari pihak yang tadi. Ini pengalaman sedikit Ustadz dari selama ini yang kita gunakan dari aplikasi kartu BSI selama ini Ustadz ya. Jadi pengalamannya begini Ustadz, kita kan anak-anak ini Bapak, selain suaranya tidak terdengar, Pak. baik Ustadz, sudah bisa dengar Ustadz? Volume di sana. Oh, belum ininya di set. Oke, ulang lagi. Silakan Pak, diulang Pak. Diulang Pak. Baik, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Yuk lanjut. Sudah bisa Ustadz? Sudah terdengar, nyaring, sempurna. Siap, terima kasih. Jadi begini Ustadz, pengalaman selama ini yang kita kerjasama dengan pihak BSI, kita kan anak-anak ini selain uang sekolah, juga ada uang jajan yang bisa di kantin seperti itu ya. Tapi selain itu, sering terjadi itu pengeluaran yang lain-lainan terhadap anak-anak gitu. Jadi apakah nanti bisa juga menggunakan kartu ini, atau kita justru perlu lagi mentransfer ke rekening lain seperti itu. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, untuk tingkat keamanan Ustadz, ini pernah juga jadi pengalaman anak kita. Ketika kartu anak-anak ini mungkin karena kelalaian, terletak tah di mana digunakan oleh pihak yang lain gitu. Nah, kata anak-anak sama kita kartunya sudah hilang, tapi ketika kita cek aplikasi di handphone kita, ini terus ada transaksi seperti itu. Nah, Ajaib. ini kira-kira mana caranya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Pak Rido, mungkin bisa langsung menanggapinya untuk dua soal tadi. Kalau anaknya kehilangan kartu, bagaimana? Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, berkaitan untuk security yang kita adakan sekarang ini, kita juga menyediakan PIN Bapak Ibu. Jadi setiap kartu kita akan sediakan PIN. Jadi cuman anak yang bersangkutan yang akan tahu PIN-nya. Jadi juga ketika nanti juga kartunya hilang, juga bisa nanti lapor ke admin dan juga admin langsung memblokir kartu tersebut agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu Bapak Ibu. Mungkin langsung video tutorial kalau ada. Boleh? Bapak Ibu sekalian, kami akan menampilkan tutorial, video tutorial untuk pemasangan aplikasi dan juga cara penggunaannya. Ya. Silakan. Dikasih kur Bang di WA tadi. WA.
Bapak Ibu, menjelang video dibuka, saya sampaikan bahwa file kegiatan kita ini itu nanti insya Allah akan di-share ke grup. Oh, sekali lagi untuk kegiatan kita hari ini filenya dan videonya akan di-share ke grup WA. Insya Allah segera. Pon ya mah, itin ko. Ya, Bapak Ibu semua, ini adalah video tutorial untuk kita registrasi daripada digital, yaitu kita mendownload dulu. Ini ya Bapak Ibu, aplikasinya. Kita ambil Padang. Dan institusi yang akan kita registrasi. Di sini ada dua pilihan. Kita tekan daftar. Mana yang tengah daftar ini, Kita Om? melengkapi ada nama lengkap, nama pengguna, email, dan kata sandi. Guna email di sini agar nanti Bapak Ibu ketika lupa kata sandi bisa kita teruskan ke email ya. Setelah diisi semua, lalu klik daftar.
Andai menguras ya itu mau. Pelit-pelit. Oke, setelah pendaftaran berhasil, kita tutup. Kita kembali ke halaman yang sebelumnya. Itu masuk di log masuk. Masukkan nama pengguna yang terdaftar tadi. Dan juga kata sandi yang sudah kita create sebelumnya. Log masuk. Pengguna itu Nah, nama ini anak adalah apa nama tampilan wali? awal daripada Didik Digital. Ya, karena di sini saldo kita masih nol, belum kita top up. Jadi masih nol di sini Bapak Ibu. Jadi makanya nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau top up, kita nanti pergi ke wallet sini Bapak Ibu ya. Oke, itu video sekian, video tutorial untuk registrasinya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Wali Santri, tadi sudah ada video dan videonya akan dikirimkan ke grup ya, akan dikirimkan ke grup. Jika nanti sudah sampai, boleh dicoba-coba terlebih dahulu. Jika nanti tetap ada kendala, misalnya sudah mencoba, ini ada pertanyaan, penggunanya ini aplikasi ini santri atau wali murid? Silakan Pak Rido. Nah, untuk penggunaan aplikasi ini, kalau aplikasi ini Bapak Ibu yang megang aplikasinya lewat smartphone-nya. Kalau anak-anak kita, wali murid, itu nanti cuma dibekali kartu. Murid ya. Murid dibekali kartu dan nanti Bapak Ibu mentransfer uang yang ada pada aplikasi Bapak Ibu kepada anak-anak kita, yaitu dalam kartu Bapak Ibu. Oke, sekian. Dikembalikan kepada moderator. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi yang megang aplikasinya orang tua. Jadi orang tua pegang aplikasi tag, saya kirim 500.000 tag gitu. Nah kemudian orang tua juga lah yang menyesuaikan berapa belanja anak per hari, di situ ada, begitu. Terus nanti setiap anak belanja, anak bertransaksi nanti ada notifikasinya ke orang tua. Kira-kira seperti itu kinerjanya Bapak Ibu sekalian. Terus ada pertanyaan lagi? Mohon filenya sudah. Oke. Apakah sandi pada saat pendaftaran sama dengan sandi di kartu? Ya, silakan dijawab langsung. Apakah sandi pada saat pendaftaran sama dengan sandi di kartu anak Ustadz? Di kartu anak Ustadz. Ya, ayah bunda semua, untuk kata sandi di kartu nanti itu bisa disamakan, bisa dibedakan. Akan tetapi itu tidak sinkron Bapak Ibu ya. Jadi untuk kata sandinya nanti ananda kita yang bakal ngesetnya agar lebih mudah diingat oleh ananda kita. Jadi nanti admin sekolah juga bakal bantu nanti untuk meng-create kata sandi. Jadi seenggaknya kata sandi yang mudah diingat oleh ananda kita. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, ada informasi menarik. Besok hari Ahad ketika pengantaran santri kita kelas 8, 9, 11 dan 12, maka pihak Bank BPD Syariah akan buka booth. Jadi bagi orang tua yang membutuhkan pendampingan, pembimbingan untuk misalnya mendownload, juga kemudian mempelajari operasional aplikasi, silakan nanti akan kita bantu di booth Bank BPD Syariah. Ketika hari Ahad, orang tua santri datang untuk mengantarkan putra-putrinya. Itu informasi tambahan. Jadi yang didaftarkan itu adalah nama santri kita Bapak Ibu. Ada pertanyaan ini.
kalau mau daftar nama santri atau nama kita Ustadz. Jadi nama santri yang kita daftarkan, nanti nama inilah yang akan diinput oleh pihak bendahara, dan bendahara nanti yang akan juga membantu mengoperasionalkan termasuk juga melayani kebutuhan-kebutuhan santri terhadap keuangan. Oke, izin Ustadz, sedikit tambahan ya. Nanti untuk registrasi awal yang untuk di aplikasi itu nama daripada orang tua, Ustaz. Oh iya. Nanti kalau untuk Kartu. mensinkronkan kartu itu nama santri kita. Nama santri ataupun nanti NISN Ananda kita. Oke. Oke, kembalikan Ustaz. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri, jika masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di ruang chat atau langsung angkat tangan untuk kita dengarkan pertanyaannya dan akan dijawab. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, silakan angkat tangan, dibuka videonya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung diajukan dan nanti akan dijawab oleh tim, baik dari pesantren Kauman maupun dari pihak mitra kita, yaitu Bank Pembangunan Daerah Syariah, BPD Syariah Padang Panjang. Disilakan Bapak Ibu. Bagaimana yang punya 2 anak di Kauman? Apakah 1 kartu atau 2 kartu? Nah, silakan Pak Ridho. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi, Bapak Ibu Ayah Bunda yang mempunyai 2 anak di Kauman, nanti kan kartu ini kan sebagai pengenal juga bagi Ananda kita, kartu pelajar ya. Berarti kartunya 2, akan tetapi aplikasinya tetap 1. Dan nanti pada aplikasi tersebut akan mensinkronkan 2 anak yang ada di sekolah Kauman. Nanti kalau Bapak Ibu ragu, nanti kita juga bakal buatkan videonya agar lebih memahami lagi seperti itu Ustaz. Dikembalikan. Baik, ini ada pertanyaan, bisa diulang tutorial ngisi saldo Ustadz? Nanti videonya insya Allah akan kita kirimkan dan di sana ada tutorialnya ya Bapak Ibu sekalian di WA. Untuk sandi, apa kami menunggu sandi yang dibuat anak atau kami buat sendiri? Kami coba bikin sendiri tidak cocok katanya. Gimana itu Pak Ridho? Ya, kalau untuk kata sandi pada aplikasi, memang itu Bapak Ibu yang akan membuatnya sendiri. Rasanya nggak cocok kalau misalkan yang di awal dengan yang kedua Bapak Ibu samakan. Tapi kalau misalkan nanti ada terkendala, nanti saya akan juga bantu untuk registrasikannya Bapak Ibu. Oke, baik. Jika sudah berhasil mendaftar sekarang, apakah sudah bisa kita top up sekarang, Ustadz? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai meregistrasi, tentunya sangat bisa, Ustadz. Karena kita sudah menyediakan ini sebenarnya udah dari jauh hari, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin men-top up sekarang, alangkah lebih baiknya kita juga bisa lihat bersama Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arido. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, kami akan mencoba untuk membantu menjawabnya. Tetapi jika pertanyaannya terkait top up dan aplikasi, itu kami akan membantu mengirimkan video tutorial untuk aplikasi kita ini. Silakan Bapak Ibu wali santri yang ingin ada pertanyaan baru. Apakah aplikasi ini bisa didaftarkan pada HP ayah dan bundanya, Ustadz? Nah, silakan Pak Ridho. Ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Memang ayah bunda, aplikasi ini memang nanti ayah bunda yang akan megangnya. Ya, jadi ayah bunda yang juga bakal nanti mengelola dan juga mengetahui daripada semua kegiatan anak ayah bunda semua. Jadi
Pengertiannya, aplikasi ini ayah bunda yang akan menggunakannya dan didaftarkan pada PH ayah bunda juga. Baik, jadi Bapak Ibu yang memacik HP, yang pegang HP, yang menguasai HP, jadi yang mengendalikan keuangan tetap orang tuanya. Kemudian, Pak Ridho, sandi angka semua atau huruf? Itu pertanyaannya. Ya, kalau untuk kata sandi kita kombinasi aja Ustaz. Misalkan kita buat padang panjang 1, 2, 3. Dah, misal itu Ustaz ya. Jadi boleh kita kombinasi. Asalkan nggak lupa kata sandi dan kita huruf besarnya Ustaz. Kadang kan kita buat huruf besar, tapi ternyata kita input ulang, ternyata huruf kecil. Biasanya di situ tidak akan sinkron Ustaz. Oke. Nah, ini ada yang membantu ini orang tua. Terima kasih Bapak. Bagi yang belum paham, ini ibarat kita pakai aplikasi Brimo. Tapi anak kita yang pegang kartu ATM-nya. Mantap. Mantap. Ada nomor WA yang bisa untuk dihubungi Ustadz jika seandainya ada kendala. Nah, nanti akan ada kita di pesantren menunjuk tim IT yang untuk mengelola sistem IT kita yang berhubungan dengan keuangan. Itu nanti kami akan kirimkan juga semacam nomor yang bisa dihubungi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kendala. Terima kasih Ibu. Bapak, ada lagi? Disilakan. Sekali lagi, orang tua nanti yang datang mengantarkan anaknya, kelas 11, 12, kelas 9, 8, itu hari Ahad, insya Allah, pihak mitra kita, Bank Syariah, Bank Pembangunan Daerah Syariah, akan membuka layanan bantuan di pesantren kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Free, nah, tidak membayar. Kan gitu. Nah, ada bonusnya biasanya nanti dikasih kalender, dikasih apa gitu, payung. Gitu. Cukup rasanya Pak Ridho? Oke. Silakan closing Pak Ridho. Ya. Oke, ayah bunda semua, mungkin itu dari Ana atau saya. Untuk seterusnya, izin bertanya Pak. Apa? Ada yang belum terjawab Ustaz? Apa yang mana? Pertanyaan Pak Pelawi. Pak, kartunya kan cuma bisa di pesantren. Gimana caranya kalau anak kita keluar belanja? Apakah bisa minta uang cash sama bendaharanya? Uang tunai. Oke, ayah bunda, jika ananda kita ada keluar untuk belanja, nanti ananda kita bisa tarik tunai pada kantin ya. Jadi dengan anak ananda kita ngetap kartunya dan ngambil uang tunai di kantin Bapak Ibu semua. Syaratnya ada kartu. Jadi dengan kartu kemudian di tap untuk penarikan tunai. Jadi bisa seperti ATM di bendahara ya. Dan juga kantin. Jadi kalau anak misalnya mau pangkas rambut keluar, dia butuh duit 20.000, maka dia bisa tap untuk minta duit 20.000 di kantin. Bisa Bapak? Terima kasih Pak. Oke, terus belanja bulanan santri batasi atau tidak Ustaz? ya. Oke, itu ada pertanyaannya. Untuk belanja bulanan santri dibatasi atau tidak? Untuk sekarang ini pembatasan itu kita serahkan kepada ayah bunda semua ya. Koordinasi dengan bendahara sekolah.
Nah, nanti juga bakal koordinasi dengan bendahara untuk pembatasannya. Juga nanti juga kita sudah menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu untuk ngeset limit belanja harian ataupun bulanannya. Jadi insya Allah itu juga bakal membantu Bapak Ibu untuk mengontrol keuangan Anda kita. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih adakah pertanyaan terakhir, sesi terakhir ini untuk makin memperdalam pengetahuan kita, pengalaman kita, pemahaman kita tentang aplikasi ini. Sebenarnya kalau sudah pernah pegang Brimo, sudah pernah SMS banking dan sebagainya, itu seperti itulah. Cuman ini namanya nanti aplikasi kita itu aplikasi ada Olin, ada Didik dan sebagainya, tapi prinsipnya sama. Kok di mana kalau caranya nih? Ada pertanyaan baru, Bunda? Kalau anak tarik uang ke bandara agak banyak, konfirmasi dulu ke orang tua. Ya Bapak Ibu, nanti untuk Ananda kita yang bakal menarik uang lebih daripada yang dianggarkan, nanti juga bakal konfirmasi oleh bendahara kepada ayah bunda dulu terlebih dahulu. Apakah benar ini atas izin ayah bunda atau seperti apa? Seperti itu ya. Oke. Transfer uang melalui ATM ke aplikasi ini gimana caranya Ustadz? Dia melalui ATM. Apakah bisa langsung di... Oke, coba lanjut Pak Ridho. Oke, ini ayah bunda untuk melakukan transfer dari ATM ya kepada aplikasi ini. Bisa Bapak Ibu. Yang pasti sebelumnya Bapak Ibu sudah mendownload dulu yang namanya Didik Digital dan sudah melakukan yang namanya top up dan juga nanti pada top up wallet Bapak Ibu dikasih VA, nomor virtual account. Dan nomor itu nanti yang bakal dimasukkan pada saat Bapak Ibu mentransfer di ATM. Oke, dikembalikan. Jadi Ustaz. prinsipnya sangat bisa. Oke. Kalau kita sudah batasi, apakah santri masih bisa mengambil uang cash melebihi limit Ustadz? Ini langsung saja dijawab kalau Bapak Ibu menghendaki misalnya anak saya belanja sehari 20.000, maka sebenarnya bisa dia mengambil lebih dari itu, tapi apa yang Bapak sampaikan itu akan kami lakukan. Jadi tidak bisa lagi. Ini tergantung memang dari keputusan ayah bunda masing-masing untuk besaran belanja santrinya. Begitu Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu, sepertinya. Untuk sementara cukup Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Ayah Fatin Pelawi. Pak Ridho ada closing statement sebelum kita tutup? Silakan. Atau dari Ibu Pimpinan? Baik, ya. Kita dengarkan bersama dari Ibu Pimpinan Cabang Bank Syariah Padang Panjang. Baik, terima kasih atas waktunya Ustadz. Mungkin dari tadi kita sudah menyimak beberapa teknis untuk menggunakan aplikasi Didik Digital ini. Kami yakin di antara ayah bunda semua mungkin masih ada yang bingung ya dengan aplikasi ini. Jadi kami beritahukan kepada ayah bunda semua, kami insya Allah itu Bank Nagari Syariah Padang Panjang dan juga dari dan Bapak di pesantren Kauman. Jadi di situ kita akan melayani bagi Bapak ayah bunda yang mengalami kendala dalam mendownload aplikasi ataupun yang ingin meregistrasi pada saat kedatangan ayah bunda semua. Dan juga tadi sudah disampaikan kalau aplikasi Didik Digital ini lebih mudah digunakan dengan menggunakan aplikasi Olin Bank Nagari. Jadi bagi ayah bunda yang ingin untuk melakukan pembukaan rekening Bank Nagari pada hari Minggu itu, kita juga available untuk mengaktifkan rekening ayah bunda semua. Cuman untuk membuka rekening ini bukan keharusan.
Ini hanya salah satu langkah untuk memudahkan bagi ayah bunda semua nanti untuk mentransfer dana ke semua. Nah, mungkin demikian informasi dari kami. Terima kasih atas waktunya ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu sekalian, rasanya sudah di ujung pertemuan. Kami yakin dan percaya mungkin masih banyak pertanyaan yang akan ditanyakan dan sebagainya, tetapi insya Allah semua pertanyaan itu akan dibantu jawab oleh tim dari Kauman maupun dari Bank Syariah pada hari Ahad besok jika ayah bunda ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Untuk sore hari ini kami minta maaf yang pertama kepada ayah bunda karena keterlambatan tadi, karena ada sistem yang sedang kita upayakan. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih karena ayah bunda wali santri telah meluangkan waktu untuk pertemuan ini. Tetapi tujuannya sangat mulia, bahwa ke depan kita akan mengatur manajemen keuangan di pesantren, terutama untuk santri kita memang manajemen keuangan yang berbasis teknologi, sehingga kemudian akan menumbuhkan akuntabilitas di antara kita semua. Dan di sini aplikasi ini memberikan wewenang penuh pada ayah bunda untuk mengatur belanja anak yang sedang di pondok pesantren. Demikian untuk pertemuan kita sore hari ini. Kami dari pihak pesantren dan dari pihak Bank Syariah Padang Panjang mengucapkan terima kasih. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.